Solo di situ. Ya, ini ada TK, ini Bapak Ibu dulu. Nah, di sini banyak nih. TK ini pelaksananya 2, 4, 6. Mau kerja apa di TK kan pelaksananya. Operator sebenarnya hanya butuh operator sama penjaga malam. Ya, nanti kita sepakat 2. Nanti sudah saya siapkan formatnya, nanti Bapak Ibu isi. Nanti kan sudah yang kemarin yang hadir kemarin sudah saya kasih kan formatnya. Nanti saya kasih formatnya. Kemudian di TK ada dulu di sini kelompok jabatan fungsional. Ya, di sini ada guru madya, guru ahli pertama. Jadi Bapak Ibu bingung nih, guru ahli madya, ahli pertama. Sebenarnya di formasi itu kan berapa sih yang dibutuhkan guru ahli pertama? Guru itu ada 4 nama jabatan: ahli pertama, ahli muda, ahli madya, sama ahli utama. Ahli pertama itu golongan 3A 3B. Ahli muda itu 3C 3D, ahli madya itu 4A 4B 4C, ahli utama itu 4B 4D. Kalau di formasi itu kita membutuhkan ahli pertama berapa, ahli muda berapa. Nah, makanya dia luas di peta jabatan ini sebenarnya ajak ini. Uji Bapak Ibu pernah dengar gurunya uji kompetensi ya, nah, yang naik jenjang. Jadi ahli pertama naik ke ahli muda naik ke ahli madya. Ahli pertama berarti 3D ke 3C, ahli muda ke madya berarti 3D ke 4A, harus uji kompetensi. Nah, itu harus kita petakan dia berapa sih kebutuhan ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Tapi di format ini tidak ketemu dia kan? Bapak Ibu hanya menentukan berapa kondisi real yang ada sekarang. Nanti kita ganti formatnya yang ini ya. Itu untuk TK. TK itu berdasarkan nomor menghitung kebutuhannya. Nah, dia tidak sebenarnya di aturan itu tidak membutuhkan guru agama di TK. Dia hanya membutuhkan guru kelas. Misalnya rombelnya di TK itu ada 5, berarti kebutuhan guru kelasnya 5. Tidak ada istilah guru pendamping, tidak ada di aturan. Dia hanya guru kelas. Ya. Karena kita untuk ASN itu harus memenuhi jam berapa? Kalau secara undang-undang ASN itu kita harus memenuhi 37 jam per minggu. Ya. Kemudian 24 jam itu yang tenaga pendidikan harus terpenuhi. Kemudian saya lanjut ini TK, nanti Bapak Ibu ada TK swasta di sana. Berarti hanya memasukkan TK swasta yang ada PNS-nya. Nah, ya misalnya PNS-nya itu dia PNS mengajar di swasta. Itu baru dinaikkan TK-nya. Tapi nanti di kebutuhan TK tidak usah dimasukkan untuk TK swasta ini. Ya. Kemudian saya lanjut ke SD. Nah, ini data Bapak Ibu yang SD dulu. Ini 2, 4, 6 juga di SD. Nah, sekarang kita sepakat nih di SD itu kita taruh 4 maksimal pelaksananya. 1 operator, ya, mari 3, ya coba 4 nanti. Mari sebenarnya 3, 1 operator, 2 penjaga malam, 3 perahu kebersihan. Nah, nanti kita lihat. Kemudian di sini ada sama kelompok jabungnya, guru madya, guru muda, guru pertama. Nah, guru ahli pertama P3K. Di sini ada P3K. P3K itu semuanya kita hitung ahli pertama. P3K semuanya kita hitung ahli pertama karena dia belum ada aturan tentang P3K. Ya, paketnya masih paket golongan 9 di situ. Nanti kita ubah, kita gabung dia di ahli pertama. Kemudian di sini ada SD-nya. Di sini tidak bunyi nih, hanya dia kebutuhannya 21. Kondisi yang sekarang
17. Dari mana dapat 21? Kalau menghitung SD itu berdasarkan rombel juga. Nah, misalnya kalau dia SD-nya ada 9 rombel, nah, berarti kebutuhannya kepala sekolah 1, guru kelas 9 rombel kan? Rombel 9, guru kelasnya 9, kemudian guru agamanya 2, guru penjasnya 2. Bagaimana cara menghitung gurunya? Kalau rombel 9 berarti pasti membutuhkan guru kelas 9. Kalau guru mata pelajarannya berarti rombel dikalikan dengan rombel dikali 9 kali rombel rombelnya saya sampai lupa. Sebentar, saya lupa. 9, padahal simpel dia rumusnya. Dia ketemu nanti 1 koma, misalnya 1,4 berarti dibulatkan 1, 1,5 nanti dibulatkan jadi 2. Saya lupa, saya ingat dulu. Rombel dikalikan, saya ingat ya, saya lanjut aja dulu. Nah, kemudian SMP itu tuh SD. Kalau dia misalnya rombelnya 6 SD ya, berarti guru kelasnya, guru penjasnya 1, guru agamanya 1. Ya, mulai ini masih perdebatan. Kami masih perdebatan, tapi karena kemarin nanti itu kebijakan dari Pak Kadis nanti kita lihat ya. Nah, kemudian kami lanjut ke SMP. Kalau rombelnya 7, berarti guru kelasnya 7, guru penjasnya 1. Kalau 8, tentu 1 tetap mapelnya. SMP, nah ini SMP ya. SMP 1 anak primer. Nah ini SMP, kita SMP yang besar. 1 imam. SMP 1 imam di sini 2, 4, 6 nama jabatan pelaksananya. 2, 4, 6. Kita nanti lihat besarannya. Sudah saya buatin tabel nanti. Berapa kebutuhan SMP pelaksana, berapa kebutuhan SMP-nya. Nah, kecuali satap. Yang satap itu kita maksimal 3. Yang pelaksananya maksimal 3. Kita taruh satap. Penjaga malam, operator kebersihan sama operator. Kemudian di guru sama juga sebenarnya ini. Nah, guru ini juga sudah, karena ini formatnya M4. Nah, kalau di saya memang ada dulu formatnya BKN. Kalau formatnya BKN lebih simpel lagi. Saya buka formatnya BKN ya. Sebenarnya kami sudah di bidang BKN itu sudah menyusun Bapak Ibu. Berapa sih analisis kebutuhannya ini? Ya, dibagikan. Kita sambil santai aja, ada kopi ya, nanti Bapak Ibu sambil santai, dibagikan dulu sebenarnya nyambungin. Ya. Jadi saya sudah menghitung Bapak Ibu. Dari sini hasil hitungan global. Ini untuk TK berapa rombel, berapa jumlah PNS sekarang, analisis kebutuhannya berapa, dan kekurangannya berapa. Kemudian ini punyanya SD. Kita sudah menghitung berapa kondisi kekurangan kelebihan sudah. Kemudian ini punyanya SMP. Berapa kondisi kekurangan.
Sebenarnya kami juga sudah punya data baik nih, tapi sumber datanya dari mana? Dapodik. Saya takutnya kadang-kadang data Dapodik itu juga tidak update, tidak up to date. Nah, ragu saya. Tapi ini sementara dulu karena kemarin Pak PJ minta. Nah, Pak Kadis juga dengan Pak PJ berapa sih nominatif dulu. Makanya kami itu. Sebenarnya kami sudah punya data. Sudah punya. Nih. Ya. Baik Bapak Ibu, dari data itu kita rubah formatnya secara tidak beda-beda jauh dengan format yang kemarin. Nanti saya bagikan, saya sudah buatin punyanya Haibal. Ini namanya saja formatnya. Nah ini format nanti Bapak Ibu yang isi. Ya, ini punyanya format lah, bukan punyanya Haibal juga ya, tapi kami. Ini kepala UPTD-nya. Saya ambil di sini 2, 4, 6, 7 ya. Bendahara, pengelola keuangan, pengadministrasi umum, pengelola pemangkatan barang milik daerah, pengelola data, pramu kebersihan, sama petugas keamanan ya, sama pemilik ya. Kali nanti kalau ada pemiliknya, siapa UPTD yang punya pemilik? Yang ada sekarang masih sisa 3 kalau nggak salah. Brigabaya, 2 sama 1 ya. Oh Brigabaya sama 2 ya. Sisa 1 Suralaga. PLD itu pemilik kan? Ya. Karena fungsional yang ada di kita itu hanya 3 nama fungsional yang di luar dulu. Maksudnya yang sifatnya pengawas, pemilik, sama pamong belajar. Tidak ada istilah PLD. PLD itu ya pemilik. Iya, Suralaga ya. Suralaga. PLD. PLD itu siapa? Tenaga lapangan Dikmas. Siapa namanya Bu? Tugasnya di mana sekarang? Diterada di DPD, PNS. Perlu dilihat ulang Bu. Nah ya, perlu di. Nah, nanti mungkin dia mungkin sudah dilaksanakan ya, sudah dilaksanakan Bu, tidak ada istilah PLD ya. Oke. Baik, ini yang UPTD kita sepakat ini ya. Nah, jadi nanti yang ada di sini Bapak Ibu cari. Saya rasa PNS-nya juga sedikit ya, paling hanya 1 PTD 1, 2 ya. Ada yang 3 yang kondisi PNS-nya sampai sekarang ada? 3 ada. KTU, Darat, ya. Nanti masukkan di sini ya. Beberapa sisa itulah kebutuhannya. Ya. Pengelola keuangan sama bendahara. Bedanya di mana? Nanti bedanya di sini. Nah, bedanya di pendidikannya. Makanya organisasi kan nanti ada istilah integrasi. Perpal, kita disuruh perpal ini. Tapi tetap kita menggunakan Permen 41 dulu, nama jabatan yang lama. Jadi kita fokus sekarang nama jabatan lama dulu. Misalnya